Assalamualaikum. Tetap dukung channel ini ya guys dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa, terima kasih. Pada pagi hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Wahyu Prabowo selaku PLT Studi Musik Jakarta Pusat. Yang terhormat Ibu Bahija selaku Kepala Sekolah SDN Petojo Utara 13. Dan yang terhormat Ibu Rani selaku Pustakawan Ahli Muda Studi Musik Jakarta Pusat. Baik adik-adik sekalian. Baik adik-adik sekalian, langsung saja acaranya dimulai dari sambutan oleh Ibu Rani dan kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Ibu Bahija selaku Kepala Sekolah. Pada Ibu Rani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budai. Waalaikumsalam. Budai. Hadir Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Budai Adik. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini mengadakan kegiatan wisata literasi. Salam dulu. Perkenalkan adik-adik, saya Rani, saya pustakawan di Sudin Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Saya di sini mewakili PLT Kepala Sudin, Bapak Wahyu Wibowo yang berhalangan hadir. Bapak PLT Kasudin menyampaikan salam hormat kepada Kepala Sekolah SDN Petojo Utara 13, Ibu Bahija, beserta jajaran pengajar di SDN Petojo Utara 13, dan salam literasi untuk adik-adik semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik dalam kegiatan wisata literasi virtual ini, yang merupakan kegiatan unggulan di masa PSBB sekarang ini. Karena kebijakan pemerintah di masa PSBB yaitu menutup fasilitas umum, termasuk juga perpustakaan ditutup. Karena itulah kita mengalihkan kegiatan wisata literasi melalui online atau daring. Dengan acara ini, adik-adik akan itu untuk membaca adalah salah satu cara kita untuk menjadi pintar. Kegemaran membaca nantinya akan meningkatkan prestasi adik-adik sehingga akan tercapai apa yang adik-adik cita-citakan di masa depan. Nanti akan juga disampaikan mengenai arsip, apa itu arsip, bagaimana menyimpan arsip, nanti disampaikan juga oleh narasumber kita, kakak-kakak yang memang sehari-hari berkecimpung dengan arsip. Semoga ke depan pandemi segera berakhir sehingga adik-adik bisa data apa aja sih yang ada di perpustakaan. Nah, nanti fasilitas-fasilitas itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semua. Selamat mengikuti acara keliterasian dalam rangka kegemaran membaca. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Kepala Sekolah SDN Petojo Utara 13 kepada Ibu Baginda, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute lagi coba, anak soleh, anak pinter. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Yang terhormat tim pengelola perpustakaan Jakarta Pusat, Ibu Rani dan beserta tim, terima kasih sudah mengundang sekolah kami SD Petojo Utara 13 di Jalan Surya Pranoto nomor 20. Terima kasih kepada Ibu Rani selaku PLT yang telah bekerja sama dengan sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini walaupun masih pandemi kita tetap berlanjut. Yang kedua, anak-anak terima kasih, anak-anak sudah bergabung, Bapak Ibu guru sudah bergabung di dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan literasi sekolah, di mana anak-anak pada hari ini masih mengikuti kegiatan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan, ya. Semoga anak-anak tambah sehat, tambah pinter, dan tambah cerdas. Anak-anak yang Ibu sayangi, kegiatan ini memang Ibu guru sedang berada di sekolah karena kelas 6 sedang melaksanakan ujian sekolah bersama panitia. Yang kedua, Bu Guru sedang Zoom dengan Kak Sudin, jadi berbagi dua. Nanti setelah selesai Ibu sambutan mungkin izin karena dengan Kak Sudin belum selesai. Anak-anak yang Ibu sayangi, kegiatan literasi ini kalian harus pandai membaca, harus banyak membaca. Ya, membaca buku cerita. Dengan membaca kalian menjadi pintar. Dengan membaca kalian bisa berprestasi. Membaca kalian bisa menjadi jendela ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan kalian ingin tercapai cita-cita kalian, kalian harus belajar. Harus membaca. Dimanapun kita harus membaca. Halte tetap membaca. Di puisi ada Azhari Azhar, Salsabila, Ratu Sania Hanina. Mudah-mudahan ikuti kegiatan ini sampai selesai. Jangan anak-anak keluar sebelum kegiatan ini selesai. Ya, ikuti, jadilah siswa yang bertanggung jawab. Jadilah siswa yang berprestasi, jadilah siswa yang pandai, yang bisa membanggakan orang tua, yang bisa membanggakan sekolah, yang bisa membanggakan Bapak dan Ibu guru. Yang seterusnya yaitu, dalam kegiatan literasi ini, kalian memang dinanti-nantikan, diharuskan, dimanapun saja kalian berada, kalian harus rajin membaca. Karena tadi dikatakan oleh Ibu Rani, membaca itu kalian menjadi pintar. Kalian bisa berprestasi, bisa jadi juara. Tanpa membaca, zero, nol. Kalian akan buta. Ya. Kemudian akan menambah wawasan. Baik itu wawasan pengetahuan, sebagai jendela ilmu, di mana kalian akan tahu, oh perkembangan sekarang ini semakin maju. Jadi kalau kalian membaca rajin, pasti kalian akan menjadi anak yang cerdas.
anak yang pintar, anak yang tercapai cita-citanya di masa depan. Itu saja Ibu Rani saya sampaikan. Sambutan sepatah kata dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bekerja sama perpustakaan dengan sekolah kami. Sekolah kami siap terbuka kepada dari Perpustakaan Jakarta Pusat. Mudah-mudahan dapat bekerja sama yang baik dengan anak-anak, orang tua, beserta dengan perpustakaan dari Jakarta Pusat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kearsipan oleh Pak Anggoro. Kepada Pak Anggoro dipersilakan. Assalamualaikum. Halo. Suara saya terdengar? Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang terhormat untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Baijah. Perkenalkan nama kakak Anggoro Mahardika. Kakak dari unit kearsipan di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya adik-adik, apakah sudah tahu adik-adik tentang arsip itu apa? Arsip ya. Belum, Kak. Pak. Ya. Jadi kakak akan bantu jelaskan ya. Baik, adik-adik untuk arsip itu sendiri. Ini udah. Arsip itu catatan rekam. Lanjut ya. Arsip adalah catatan, rekaman, kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Jadi arsip itu sebenarnya catatan kegiatan dari adik-adik semua. Misal adik-adik itu habis ulangan atau habis ujian gitu, hasil dari ujiannya dibagikan kembali ke adik-adik. Nah itu sudah termasuk arsip. Bisa disimpan kalau misal adik nggak penting, sekiranya bisa dimusnahkan gitu. Dan di Indonesia itu sendiri ada Hari Arsip Nasional loh. Untuk Hari Arsip Nasional itu tanggal 18 Mei. Jadi tiap tanggal 18 Mei kita merayakan Hari Arsip Nasional. Oke, next Kak. Halo? Untuk slide-nya bisa next. Halo? Untuk slide-nya, mohon di next. Bisa di next, Kak. Kita tolong. Jadi untuk arsip itu sendiri, macam-macam arsip itu selain tadi yang kakak jelaskan seperti hasil ujian, nah itu ada juga contoh KTP, kemudian ijazah, dan juga akte kelahiran. Nah itu arsip-arsip penting untuk adik-adik sekalian. Nantinya bisa digunakan atau dibutuhkan saat seumur hidup gitu. Dan kemudian ada juga beberapa faktor yang bisa merusak arsip. Sebelum masuk ke faktor-faktor yang merusak arsip itu sendiri, ada juga tata cara penyimpanan arsip yang benar adik-adik. Nah, jadi untuk penyimpanan dari arsip itu sendiri, adik-adik bisa disimpan di map atau di dalam
exercise-nya. Anda ini kok surak ngandel anakku ya. Jadi selain di map itu sendiri, bisa juga di dalam box arsip atau di dalam tas yang bisa disimpan dalam waktu lama gitu. Kemudian ada beberapa dari faktor-faktor yang tidak disukai arsip yang bisa merusak arsip itu sendiri, adik-adik. Apa itu? Yaitu mulai dari binatang. Oke. Nah, ini tadi contoh arsip ya, seperti ijazah, kartu KTP, atau untuk adik-adik mungkin ada kartu identitas anak, kemudian ada akte kelahiran, itu adik-adik gunakan seumur hidup itu, jadi harus disimpan dengan baik-baik untuk arsipnya. Next, Kak. Untuk slide-nya bisa di next. Ya, ini penyimpanan arsipnya. Itu pertama bisa ditaruh di map. Kemudian ada map dokumen itu yang seperti tas. Di dokumen bisa ditaruh di sana. Kemudian ada dokumen keeper. Next. Nah, ini tadi yang Kakak jelasin itu hal-hal yang tidak disukai arsip yang bisa merusak arsip itu. Yang pertama itu serangga. Serangga bisa dari yaitu kecoa, semut, rayap, apalagi yang bisa menghancurkan arsip. Jadi simpan baik-baik, jangan sampai serangga-serangga itu merusak arsip. Kemudian bencana alam, adik-adik. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, nah, itu yang bisa merusak arsip. Kemudian salah penanganan. Salah penanganan itu seperti arsip yang sudah adik dapatkan, adik punya, disimpan dengan baik, ditaruh aja di atas meja atau di lantai. Nah, itu lama-kelamaan akan merusak arsip. Next, Kak. Nah, di Studi Pusip Jakarta Pusat, di seksi kearsipan ini ada kegiatan-kegiatan ya, layanan digitalisasi atau scanning dan perbaikan atau restorasi arsip bagi masyarakat. Kemudian melakukan digitalisasi arsip IMB, arsip-arsip yang kami simpan. Kemudian ada juga layanan informasi arsip bagi masyarakat umum. Kemudian next. Nah, ingat ya adik-adik ya, untuk arsip itu sendiri yang adalah hal yang penting, dokumen yang penting untuk adik-adik. Jadi, jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga arsip kalian. Ingat itu ya. Baik, sekian dari unit arsip dari saya. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Al-Guru atas materi keasipannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai perpustakaan oleh Kak Alif. Kepada Kak Alif dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, Pagi Pak. Pagi Pak. hari ini puasanya lancar semuanya. Semoga belum ada yang bolong ya. Iya. Perkenalkan, nama kakak Kak Alif. Kali ini kakak akan mencoba memaparkan sedikit informasi mengenai perpustakaan, khususnya perpustakaan Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya pernah perpustakaan? Pernah Kak.
perpustakaan? Pernah. Dong sebutin perpustakaan mana aja yang udah pernah dikunjungin. Assalamualaikum, Pak. Perpustakaan nasional, Kak. Belum pernah, Kak. Kalau ke perpustakaan Jakarta Pusat udah pernah? Belum Pernah. Semoga nanti bisa datang ya kalau masa PSBB-nya sudah berakhir. Oke, Kakak mau tanya juga, ada yang tahu nggak pengertian perpustakaan itu apa? Tahu. Apa? Baca-baca. Namanya? Ya. Ada yang tahu perpustakaan itu apa? Membaca buku. Tempat membaca buku, benar. Terus ada lagi? Tempat koleksi buku. Tempat mengoleksi buku, pinter. Terus? Tempat cari ilmu, Kak. Ya, tempat apa? Tempat cari ilmu. Tempat mencari ilmu, pinter. Tempat cari ilmu, Pak. Oke, pinter semua. Kakak mau jelasin ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Perpustakaan ialah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka. Jadi hanya mengoleksi buku-buku, kita juga ada mengoleksi dalam bentuk VCD maupun audio visual lainnya. Nah, yuk kita kenalan sama perpustakaan Jakarta Pusat. Yang pertama di lantai 1 kita ada ruang sirkulasi. Nah, di ruang sirkulasi ini nantinya adik-adik bisa membuat kartu anggota kalau ingin menjadi anggota dan meminjam buku di perpustakaan Jakarta Pusat. Selain itu, kita juga ada ruang teater mini. Ruang teater mini ini kita gunakan untuk menonton film, tentunya film-film edukasi yang akan terdapat ilmu-ilmu yang tersirat nantinya kepada adik-adik sekalian. Biasanya kalau wisata literasi dilakukan secara tatap muka, adik-adik sekalian juga akan menonton film edukasi di teater mini ini. Tapi karena sekarang berhubung lagi PSBB, jadi hanya bisa pengenalan melalui Zoom seperti ini ya. Lalu yang ketiga kita ada ruang aula. Nah, ruang aula ini juga digunakan sebagai ruang pertemuan, sama halnya seperti sekarang kalau kita melakukan wisata literasi secara langsung, kita berkumpul di ruang aula ini. Kemudian ada perpustakaan dinding. Nah, perpustakaan dinding ini merupakan salah satu program baru dari perpustakaan Jakarta Pusat, di mana koleksi-koleksi perpustakaan atau koleksi-koleksi buku yang ada di sini diletakkan di dinding supaya lebih terlihat indah dan lebih terasa aura perpustakaannya. Kemudian ada beranda Betawi. Beranda Betawi juga termasuk program yang baru yang diterapkan di perpustakaan Jakarta Pusat ini, di mana beranda Betawi ini kental hiasan, koleksi, buku-buku, dan lain sebagainya itu kebetawian. Jadi di sini khusus dengan koleksi-koleksi Betawi dan ornamen-ornamen Betawi. Seperti bisa dilihat ada ondel-ondel di situ. Kemudian kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 yang pertama ini ada ruang baca anak. Nah, di sini kalau adik-adik semua datang ke perpustakaan Jakarta Pusat, pasti berkunjungnya ke ruang lantai 2 ini, yaitu ruang baca anak. Karena di sini terdapat koleksi-koleksi bacaan anak, baik itu komik, maupun buku-buku pelajaran, buku-buku board book, atau buku-buku aktivitas lainnya. Kemudian ada ruang baca remaja. Nah, kalau untuk ruang baca remaja ini mungkin tingkatannya lebih ke kakak-kakak kelas sekolah SMP. Jadi kalau untuk adik-adik yang masih sekolah dasar atau SD, mungkin berkunjungnya ke ruang baca anak. Dan ruang baca remaja ini buku-bukunya lebih
atas lagi tingkatannya untuk kakak-kakak sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian ada Kids Corner. Nah, kalau Kids Corner ini untuk adik-adik yang usianya sekitar 5 tahun. Jadi di Kids Corner ini berisi mayoritas beragam permainan atau games-games yang dimainkan oleh anak-anak atau adik-adik kita. Jadi bukan hanya sekedar membaca buku, kita di sini juga bisa bermain bersama adik-adik dan teman-teman semuanya. Kemudian di lantai 2 ada juga ruang pengolahan. Tadi siapa yang jawab kalau perpustakaan itu adalah tempat mengoleksi buku? Ya itu juga benar ya. Kalau perpustakaan itu tempat mengoleksi buku. Jadi dan sebelum mengoleksi buku, kita melakukan pengolahan terlebih dahulu supaya buku itu sudah rapi dan sudah siap untuk dilayankan dan digunakan oleh para pemustaka, termasuk adik-adik semua. Nah, di ruang pengolahan ini digunakan untuk mengolah buku baru. Sebelum dilayankan, buku akan diberi cap, nomor, serta disampul. Sehingga setelah buku siap dan rapi, buku akan diletakkan di bagian layanan dan siap untuk dilayankan kepada pemustaka. Nah, dari lantai 2 kita naik ke lantai 3. Di mana di lantai ini yang pertama ada ruang baca dewasa. Nah, ketika di ruang lantai 2 tadi mayoritas untuk anak-anak, di lantai 3 ini adalah ruang baca untuk dewasa. Jadi mungkin lebih kepada ibu bapak guru kalau seandainya ingin berkunjung ke Perpustakaan Jakarta Pusat, pasti mampirnya ke ruang baca dewasa di lantai 3. Selanjutnya ada BI Corner, di mana buku-buku yang ada di BI Corner ini lebih kepada buku-buku mengenai keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan di sini pun juga nyaman karena terdapat sofa yang mungkin bisa menjadi kenyamanan tersendiri kalau seandainya ada pemustaka yang tidak di kursi-kursi seperti biasa. Jadi ada ruang referensi. Nah, di ruang lantai 3 ini selain ruang baca dewasa, ada juga ruang referensi. Di mana ruang referensi ini biasanya berisi koleksi-koleksi atau buku-buku berupa kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya. Nah, untuk koleksi-koleksi di ruang referensi ini tidak boleh dipinjam karena khusus dibaca di tempat atau di perpustakaan saja. Dari lantai 3 kita naik ke lantai 4. Yang pertama ada ruang depo arsip. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Anggoro mengenai kearsipan, dan ini adalah ruang depo arsip atau penyimpanan arsip di lantai 4. Kemudian ada ruang kantor di mana para staf ataupun pegawai-pegawai dari Perpustakaan Jakarta Pusat melakukan pekerjaan. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita nonton video. Ada yang mau menonton? Mau Kak, mau. Mau dong, mau Pak. Mic-nya tolong dimatikan ya supaya suara audionya terdengar ya. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Yuk kenalan sama Perpustakaan Jakarta Pusat.
Saya cek dulu ya. Lantai 1. Ruang sirkulasi. Di sini kalian bisa membuat kartu anggota, bisa mencari buku yang diinginkan karena di sini ada mesin opak namanya. Beranda Betawi. Beranda Betawi. Ruangan yang didesain pada saat pandemi. Dibuat khusus untuk tempat koleksi foto-foto bersejarah. Dari foto-foto Gubernur DKI Jakarta dari masa ke masa, foto para Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, foto para Wali Kota Jakarta Pusat, foto seniman Jakarta, konten buku-buku tema Betawi serta potret Jakarta tempo dulu. Ruang aula. Ruangan ini beragam kegiatan bisa dilakukan di sini. Kapasitas ruangannya terdiri dari 150 sampai 200 orang. Ruang teater, syaratnya untuk usia 6 sampai 15 tahun, harus bersikap sopan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Ruangan ini biasanya untuk menonton film edukasi. Perpustakaan dinding, didesain khusus untuk menyimpan bermacam buku-buku lama yang jumlahnya tiap dinding kurang lebih 5.000 buku. Lantai 2. Ruang baca anak. Ruangan ini untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Diharapkan melepas alas kaki, dilarang makan dan minum, dan merusak buku. Ruang baca remaja. Untuk anak usia 13 sampai 17 tahun bisa meminjam buku maksimal 14 hari. Kids Corner. Untuk usia anak 0 sampai 5 tahun harap melepas alas kaki, wajib didampingi dan diawasi orang tua. Setelah bermain, mohon merapikan kembali mainannya. Ruang pengolahan. Ruangan untuk mengolah buku baru. Biasanya buku sebelum dilayangkan, buku diberi cap, diberi nomor, dan disampul. Setelah buku siap, buku dikirim ke bagian layanan untuk siap dilayangkan. Lantai 3. Ruang baca umum dewasa. Untuk usia 17 tahun ke atas, berisi buku-buku agama, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. PI Corner merupakan pojok bacaan hasil kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya dalam meningkatkan minat baca masyarakat melalui CSR Bank Indonesia. Bertujuan untuk memberikan akses dan perolehan informasi maupun literatur terkini di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. PI Corner hadir menambah sarana pengetahuan
dan layanan di Perpustakaan Jakarta Pusat. Lantai 4. Ruang depo arsip. Ruangan untuk menyimpan arsip tidak bisa sembarang akses, hanya yang berwenang yang bisa masuk ke ruangan ini dan suhunya pun sangat dingin. Ruang kantor, area untuk para pekerja atau pegawai dan bukan untuk area pengunjung. Terima kasih, salam literasi. Oke. Tadi udah selesai videonya, itu tadi pengenalan di Perpustakaan Jakarta Pusat. Jadi kalau ada yang mau ke Perpustakaan Jakarta Pusat, tadi sudah melihat ya secara visual bagaimana Perpustakaan Jakarta Pusat itu. Jadi kalau mau main sudah tahu fungsi-fungsi atau mau berkunjung kemana. Nah, ada apa saja di Perpustakaan Jakarta Pusat? Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa di Perpustakaan Jakarta Pusat itu yang pertama ada bioskop mini, lalu kita juga ada penyetelan film edukasi, ada sains, buku dongeng atau cerita, dan edu games. Nah, maaf, anak-anak tahunya Perpustakaan KONI Kak, Jakarta Pusat. Iya, letaknya di depan KONI, Bu. Iya, nah, kalau anak-anak Perpustakaan KONI kapal. Iya. Iya. Untuk sosial media, kita juga ada sosial media, baik itu Facebook, Instagram maupun YouTube. Ada yang punya sosial media, anak-anak? Ada berapa pesertanya, banyak Pak? Lihat di bawah. Untuk Facebooknya kita ada Untuk Facebooknya kita ada namanya Perpustakaan Jakpus. Kemudian untuk Instagramnya ada sudinpusip.jakpus. Lalu untuk YouTube-nya ada Sudin Pusip Jakpus. Nah, sekarang kita beralih ke Edu Games. Ada yang mau main games? Yang bisa jawab, mic-nya dibuka ya. Sebutin namanya juga, kelasnya berapa. Oke. Siap? Udah siap ya? Kakak mulai ya, Edu Games-nya ya. Yang pertama, ini ada dua gambar. Coba ada yang bisa. Coba sebutin namanya dong. Sebutin namanya. Sebutin namanya sama kelasnya dong. Namanya dulu. Dua tahun Pak. Dua tangan Pak. Apa? Dua anak. Dua tangan. Ada yang jawab dua anak. Ada yang jawab dua anak. Jawabannya ya, langsung kita buka ya. Yaitu dua anak. Yang jawab dua anak.
Next ya, games kedua ya. Siap-siap nih. Nah, nih gambar yang kedua. Ada yang bisa? Gigi tangan, gigi tangan, gigi tangan, gigi tangan. Ayo lihat. Gigi tangan, Gigi tangan. gigi tangan. Sikat gigi, sikat gigi. Sikat gigi. Cari sikat gigi. Kamu kayak jawabannya ya. Tangan. Ya gigit jari, gigit jari. Jauh sikat gigi. Gambar tangan mau jari. Oke, next ya, game selanjutnya ya. Ini ada yang bisa peribahasanya apa? Berbulu domba, domba. Perjalanan berbulu Semuanya Oke, lain ada lagi siapa? Dewantara. Ada yang lain lagi? Ada lagi? Oh, udah? Soekarno tadi. Oke ya. Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryana Ki Hajar pemaparan kakak perpustakaan dan tugas tadi semuanya hebat, luar biasa. Tangan dong semuanya dong. Oke kakak terima kasih ya adik-adik. Hebat Yupi mandi. Kita baca soalnya ya. Kopi. Jakarta. Main nggak? Adik-adik, gimana? Kopi main nggak? Udah ngerti ini sekarang tentang kegiatan yang ada di kampus Jakarta? Udah. Kita akan punya penampilan dari teman-teman kita. Itu Salsabila Laila dari kelas 5A, Nadia dari kelas 3. Dia kelas 6A, Pak. Aku keluar dulu ya, Kak, soalnya HP-nya panas. Oke, adik-adik, kita coba dengarkan pembacaan puisi dari teman kalian, yaitu Salsabila Laila. Untuk Salsabila, dipersilakan untuk membacakan puisi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa di dalam hatiku, betapa jasamu padaku, hingga kini aku dibimbingmu, tanpa merasa jemu.
Ya. Ya. Assalamualaikum. Permisi. Hei. Susu. Oh. Ini saya mulai, Kak. Ya, sudah dipersilakan kok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Laila Fitri dari kelas 5A mau membacakan puisi. Guruku, terasa di dalam hatiku, betapa jasamu padaku, hingga kini aku dibimbingmu tanpa merasa jemu. Berbagai ilmu diberikan, kuterima sepenuh hatiku, kujadikan penyuluh hingga di akhir nanti. Engkau sangat berjasa bagiku, kan ku ingat selalu nasihatmu, agar tumbuhlah bakatku, setiap hari engkau membimbingku. Jiwamu mulia sungguh, penuh ketabahan dan kesabaran, tanpa keluh kesah, mendidik anak bangsa. Kau beri aku ilmu, kau ajari aku berbagai teori. Tak kenal lelah kau membimbingku, hingga ku tahu segala ilmu. Terimalah baktiku untuk ibu bapak guru tercinta. Terima kasih ku ucapkan atas budi jasamu. Sudah selesai, Kak. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Salsabila. Oke. Selanjutnya nih adik-adik masih ada teman kalian yang mau membacakan puisi. Untuk Shazia udah siap membacakan puisi? Sudah. Oke, boleh ya? Shazia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap meradang menerjang. Ku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari-berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku karya Hairil Anwar. Terima kasih. Wah, terima kasih Shazia. Keren banget baca puisinya. Tepuk tangan dulu dong untuk Shazia. Oke, selanjutnya ada lagi nih teman kalian yang ingin bacakan puisi, yaitu Azhari. Ade Azhari udah siap untuk baca puisi? Siap. Wah, oke. Oke, boleh dimulai, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan sebuah puisi. Puisi apa? Sekolahku. Di halaman sekolahku, melihat hamparan rumput yang segar nan berseri, diterangi dengan sinar matahari.
Di langit yang biru, yang amat tinggi, ku saksikan pemandanganmu yang indah, amat indah. Keindahan halaman sekolah, lapangan yang membentang luas, membuat hari bahagia nan gembira. Sekolahku, tetaplah bersih engkau, tetap indah dipandang, tetaplah hijau di mata orang. Tetaplah menjadi sekolahku yang nyaman dan amat bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Azhari untuk penampilannya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke, adik-adik. Karena kita sudah di penghujung acara, sebelum acaranya diakhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, boleh dibuka kameranya adik-adik? Oke, nanti akan ada kakak host yang akan mengambil fotonya. Boleh ditaba ya, Kak? Siap, Kak Fatia. Oke, adik-adik, Bapak, Ibu, dan adik semua, silakan buka kameranya ya. Di sini ada 6 slide. Saya itu Kak Baba ya, mulai dari slide yang pertama. Oke, baik. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Next, slide yang keempat. Slide yang kelima. Kak, suaranya kurang kencang, Kak. Oh iya, bentar ya. Baik, yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, selesai. Kembali ke Kak Fatia ya. Oke, terima kasih Kak. Baik, karena sesi foto sudah dilakukan, maka acara pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih kepada adik-adik beserta Bapak Ibu guru dari SDN Petojo Utara 13. Terima kasih juga kepada seluruh panitia wisata literasi hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara wisata literasi virtual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.